Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Egy Ardana, channel Dimensi Lain. Sebelum saya melanjutkan cerita part 2 dari Mas Fahri Sudrajat, tonton dulu part 1-nya ya, agar sobat Dimensi Lain tidak gagal paham dalam mendengarkan. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Nyalakan tombol lonceng pemberitahuan agar sobat Dimensi Lain mendapatkan notifikasi dari channel Dimensi Lain. Oke sobat, tanpa berlama-lama lagi, jeritan malam dimulai. Pukul 10:30 siang, aku dan ayah tiba di rumah dinas. Kami langsung disambut oleh ibuku dan adikku. "Gimana pendaftaran sekolah hari ini, Mas?" tanya ibuku dengan nada senang. "Alhamdulillah, jalan dengan lancar kok, Bu." Ibuku juga mengucapkan puji syukur. "Alhamdulillah ya, Nang. Oh iya, Bu, besok Fahri sudah mulai masuk sekolah loh, Bu. Ini berkat doa ibu dan ayah. Fahri dilancarkan mendaftarkan diri ke sekolah yang baru." "Ya sudah, Fahri. Kalau begitu ayah mau berangkat kerja dulu ya." "Iya ya," jawabku. "Jangan lupa Fahri, bantu ibumu membersihkan halaman belakang rumah. Sementara ini ayah belum bisa membantu kalian. Insya Allah, jika ayah sempat pukul 3 sore nanti pulang, ayah ikut serta membantu membersihkan halaman belakang rumah." "Iya ya, siap," tegasku. Tak lupa ayahku berpamitan kepada ibu dan adikku sambil ibuku membawakan bekal makan siang untuk ayah. Pukul 2 siang, selepas tidur, aku teringat tugas dari ayah tadi. Aku bergegas menuju halaman belakang rumah untuk membantu ibuku memotong rumput dan memindahkan genteng rumah yang sudah hancur berantakan dimakan usia. Mas Fahri." "Iya Bu," jawabku. "Sini nak, bantuin ibu." "Apa yang bisa Fahri bantu, Bu?" tanyaku. "Tolong kamu pangkas rumput ilalang sebelah utara dekat sumur tua itu, Mas." "Oke, siap Bu," tegasku. Aku pun melangkah menuju sumur tua untuk memangkas rumput dan ilalang yang tingginya hampir 1 meter. Dalam benak, ini rumah sudah berapa tahun sih usianya? Sampai-sampai rumput pun bisa setinggi ini, gumamku dalam hati. Perlahan mulai kupangkas rumput liar dan ilalang agar terlihat rapi. Cekrek, cekrek, gunting rumputku pun mulai bekerja. Tiba-tiba terbentur sesuatu seperti benda keras. Aku pun menyibakkan kedua tanganku ke dalam semak-semak untuk mengetahui benda keras apa yang menghalangi gunting rumputku. "Yah, ini mah batu," kataku dalam hati. Kucabut batu itu dengan kedua tanganku. "Susah sekali nih batu," keluhku dalam hati. Mencabut batu saja susahnya seperti mencabut para koruptor di negeri ini, keluhku sembari tertawa. "Hahaha. Batu apa sih ini sebenarnya?" tanyaku dengan nada kesal. Kuraba kembali batu yang masih tertutup rumput liar. "Kok batu panjang sekali ya?" tanyaku. Dengan nada kesal, tiba-tiba kok jadi merinding ya seluruh bulu kudukku. Kucabut rumput perlahan tapi pasti. Aku terkejut dan terjatuh refleks mundur beberapa langkah ke belakang. Seakan aku tak percaya dengan apa yang kucabut barusan tadi. Dengan mengumpulkan mental sekuat hati,
Aku memberanikan diri kembali ke batu tadi. Hah? Batu nisan? Ucapku pelan. Pantesan keras sekali kucabut. Di batu nisan itu tertulis Romo Sucipto, wafat 1896, Jumat Kliwon. Sontak kupanggil ibuku. Bu, ibu, ada apa sih mas? Tanya ibuku. Fahri menemukan sesuatu bu, jawabku. Menemukan apa sih mas? Ibuku bertanya sambil setengah berlari. Arah tanganku pun menunjukkan sesuatu ke ibuku di balik rumput ilalang. Itu coba, lihat bu, pintaku kepada ibuku. Hah? Makam? Makam tua mas? Iya bu. Fahri menemukannya sewaktu gunting rumput yang Fahri gunakan terbentur sesuatu bu. Ternyata pas Fahri cek dan Fahri cabuti, rumput itu ternyata kuburan tua bu, seruku. Ayo Fahri, mari kita lanjutkan membersihkan dan mencabuti rumput yang menutupi makam tua ini nak. Kasihan nak, makam tua ini tidak terawat bertahun-tahun. Sambil mengajakku terburu-buru, ibuku untuk segera pergi menuntaskan membersihkan makam tua itu. Adik di mana bu? Tanyaku. Oh, adik sedang tertidur di kamar ibu mas. Setelah membersihkan dan mencabuti rumput liar di makam tua itu, ibuku pun berkata, ayo mas, lekas masuk ke rumah, ajak ibuku. Ayo bu. Sambil tergesa-gesa, aku dan ibuku melewati sumur tua menuju ke dalam rumah. Terdengar sayup-sayup dari dalam sumur tua. Fahri, matur suwun yole. Yang artinya, Fahri, terima kasih ya nak. Suara kakek-kakek misterius dengan nada nyaring seakan mengucapkan berterima kasih kepadaku. Pukul 7 malam, setelah menyelesaikan makan malam bersama, kami pun berkumpul di ruangan tamu sambil menonton televisi. Ibuku berkata kepada ayahku, Pah, apa? Tadi sewaktu sore ibu dan Fahri membersihkan halaman rumah belakang, kami menemukan makam tua sewaktu memotong rumput liar, Pah. Seketika ayahku mematikan televisi. Yang benar bu. Iya Pah, benar Pah, sahutku membenarkan pembicaraan ibuku. Betulan, besok ayah cuti kerja. Ayah ingin melihat makam tua itu di belakang rumah. Ayo sekarang mari kita lekas tidur. Besok kamu kan mau sekolah nak. Siap ya, jawabku. Kami pun menuju kamar masing-masing. Lampu kamar kupadamkan. Oh iya sobat dimensi lain, aku adalah tipe orang yang tidak bisa tidur jika lampu kamar masih menyala. Tarik selimut dan tak lupa aku membaca doa. Aku bermimpi sedang berada di belakang rumah, tepat di depan makam tua yang kutemukan sore tadi. Dan aku pun bertemu kakek-kakek berjubah putih dengan membawa tongkat. Sambil menunjukkan makam tua yang ada di hadapanku, beliau berkata kepadaku, Cu, dulu hampir seabad dan rumah ini belum dibangun, tidak ada satupun anggota keluarga kakek, cucu kakek, dan keturunan kakek yang sudi berziarah ke makam kakek. Jangankan membersihkan makam kakek, kecuali keluarga kalian nak. Kakek berterima kasih kepada kalian ya, yang telah merawat dan mengirimkan doa kepada kakek. Aku pun bertanya kepada kakek tua itu, apa leres mbah? Iki pesariane panjenengan mbah. Iki apa leres? Panjenengan asmanipun Romo Sucipto, yang artinya, apa benar yang ada di hadapanku ini makam Simbah? Dan Simbah yang bernama Romo Sucipto, tanyaku dengan nada ramah. Benar sekali Cu, apa yang kamu katakan.
ini adalah makam kakek Ju. Lalu aku diajak pergi oleh kakek berjubah putih itu berkeliling di area rumah untuk melihat flashback ke masa lampau ratusan tahun yang lalu. Aku pun sedih, iba, penuh emosi melihat para penjajah Jepang dan Belanda memperkerjakan para pribumi di sini menggunakan kekerasan tanpa diberi upah ataupun diberi makan. Kulihat para pribumi yang sedang bekerja rodi dan berbadan kurus, kering kelaparan. Dicambuk, dipukuli menggunakan senjata laras panjang mereka. Mereka para pribumi dipaksa menggotong kayu yang baru saja tumbang untuk membangun jembatan dan fondasi rumah para penjajah tersebut. Di sisi lain, para wanita sedang mengayak pasir di sungai dan membelah batu di sungai dengan menggunakan tangan mereka penuh darah. Sambil menggendong anaknya yang masih berusia 3 tahun, wanita tersebut memelas meminta, Tuan, beri saya sedikit air untuk saya dan anak saya, Tuan. Dengan sangat kejamnya, aku lihat tentara Jepang tersebut mencelupkan wajah wanita beserta anaknya yang masih berusia 3 tahun ke dalam sungai. Hingga akhirnya keduanya pun meninggal dunia kekurangan oksigen oleh kekejaman tentara Jepang tersebut. Dan merasa bersalah dan selayaknya aku tidak berguna, dalam hati aku berkata, ingin rasanya aku membantu memberi perlawanan kepada para tentara Jepang tersebut untuk menyelamatkan ibu dan anaknya dari kekejaman penjajahan pada zaman itu. Kesalku. Namun apa daya, aku oleh kakek berjubah putih itu hanya diberi lihat kilasan balik tentang peristiwa sejarah kekejaman para penjajah di lingkungan area rumah dinas tua kami. Dan di sisi lain, di sebuah surau yang terbuat dari bilik bambu, seorang pendekar dan temannya mengusir dan menghabisi para penjajah tersebut menggunakan bambu runcing. Aku lihat para 47 penjajah Jepang tewas dibantai di tempat oleh para jawara pendekar tersebut. Dengan menyorakan kemenangan, "Merdeka! Merdeka! Merdeka negeri kami!" Tak berapa lama, terdengar letusan senjata api, dan seorang jawara yang baru saja menyorakan kemerdekaan untuk negeri ini jatuh terkapar bersimbah darah. Lalu kudengar para muridnya memanggil, Romo, bertahanlah." Dibarengi para pasukan penjajah Jepang berdatangan dengan membawa jumlah pasukan kurang lebih 200 orang. Jasad Romo pun lalu diamankan pergi oleh muridnya untuk dimakamkan. Kulihat para murid sedang berduka sangat dalam. Sambil menaburkan bunga, seakan tidak rela kehilangan sosok seorang pahlawan yang mempertahankan tanah airnya dari para penjajah. Waktu itu, aku melihat seorang murid sedang mengukir sebuah kayu nisan yang bertuliskan Romo Sucipto, wafat 1896, Jumat Kliwon. Lalu menancapkan papan nisan tersebut di makam gurunya. Sambil sang murid berdoa dan berucap, "Surga menunggumu di sana, guru," dengan isak tangis sangat mendalam. Lalu ku bertanya kepada kakek yang ada di sampingku, "Berarti kakek yang berada di sampingku sewaktu dulu adalah pejuang perintis kemerdekaan sekaligus tokoh pemuka agama di desa ini ya, kek?" tanyaku. "Benar sekali, Cu. Ya udah ya, Cu, waktunya kamu kembali ke ragamu dan melanjutkan tidur malammu ya, nak," sambil kakek berjubah putih itu berpesan kepadaku. "Perbanyakilah ibadah sholatmu ya, nak, dan berdoalah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tak lama lagi gangguan dari rumah dinas yang kalian tempati saat ini akan segera berdatangan. Bersabarlah menghadapi ujian di keluarga kalian. Insya Allah kalian kuat menjalaninya. Kakek akan memantau dan membantu keluarga kalian jika terjadi sesuatu. Yaudah ya, Cu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, kek," jawabku. Kakek berjubah putih itu pun menghilang.
dengan bersamanya diriku terbangun dikagetkan oleh suara dentuman ledakan keras di atas genteng rumah kami. Suara apa itu? Tanyaku dengan ketakutan. Kayak suara ledakan bom, gasku. Aku menoleh ke kiri, kulihat keluar jendela yang kemarin malam aku melihat sesosok pocong. Ada cahaya api menyala besar sekali berwarna merah, sebesar buah kelapa. Kalau orang desa menyebutnya Banaspati. Banaspati itu sedang mengelilingi rumah kami diiringi suara berat mengancam. Lunga teko kene. Nek gak lunga teko omah iki, bakal tak gawe ajur bubrah omah tanggamu. Yang artinya, pergi dari sini. Kalau tidak pergi, kalian dan rumah ini akan kubuat hancur berantakan olehku. Hahaha. Aku pun ketakutan dan menyelimuti seluruh tubuhku dan kembali tidur dengan suasana ketakutan. Kembali, suara ledakan seperti bom terdengar lagi di atas atap genting rumahku. Jangan takut, Cu. Berbanyaklah berdoa. Mintalah perlindungan kepada Allah. Kakek akan usir jin kafir itu, Cu. Aku pun sedikit tenang mendengar suara bisikan suara kakek berjubah putih yang membantuku mengusir hantu Banaspati mengerikan itu. Kulihat kakek berjubah putih itu menghantamkan tongkat kayunya ke arah hantu Banaspati. Lalu tiba-tiba suara ledakan dan monster Banaspati itu pun seketika menghilang. Sambil berteriak penuh dendam, hantu Banaspati itu berkata, "Jangan pikir malam ini kalian sekeluarga sudah menang melawanku. Hahaha. Akan kukerahkan pasukanku untuk menghancurkan rumah tangga kalian. Hahaha." Aku pun langsung tertidur pulas. Hingga pagi hari pun menjelang. Oke, sobat ada dimensi lain. Ditunggu part selanjutnya ya. Saya, Egi Ardana, pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.